Ini madunya sudah ber-BPOM, Kak. Sudah izin PIRT dan juga sudah lengkap dengan halal. Eits, jangan langsung percaya dan langsung check out ya sebelum kamu menonton video ini, oke? Klik tombol berikut agar tidak terjebak dengan madu sirupan, oplosan, dan sintetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan juga diberi keberkahan selalu buat teman-teman dan sekeluarga. Ini kita sudah lama sekali tidak buat video edukasi. Alhamdulillah ini hari kedua Ramadan ini kita diberi kesempatan untuk dapat membuat video lagi tentang edukasi seputar madu murni. Oke, kali ini topik yang akan kita bahas itu adalah mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan saat teman-teman membeli madu secara online, baik di all-shop maupun di Facebook atau di platform manapun ya teman-teman. Oke, yang pertama itu adalah teman-teman lihat apakah dia membesar-besarkan tentang perizinannya. Maksudnya biasanya kan ada penjual yang dia bermodalkan perizinan saja, misalkan BPOM, PIRT, halal sudah lengkap. Teman-teman jangan percaya dulu, karena itu bukan merupakan jaminan madunya murni, itu hanya perizinan semata, legalitas semata teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman lihat dari ulasannya. Apakah ulasannya tersebut dari sesama orang awam tentang madu, ataukah memang ada yang expert di bidang madu yang membeli madu tersebut. Kita bilang expert di sini adalah orang-orang yang berpengalaman dalam mengicipi madu murni dari berbagai nektar, teman-teman. Jadi mereka sudah bisa mengidentifikasi dari rasa dan aroma tentang madunya dari berbagai nektar. Misalkan dari randu itu aromanya seperti apa, terus manisnya seperti apa, asamnya seperti apa, gurihnya seperti apa, dia bisa mengidentifikasi itu. Jadi teman-teman lihat aja dari kolom-kolom ulasan itu. Soalnya kan biasanya kita bisa mencari informasi dari ulasan-ulasan pembeli sebelumnya, seperti itu teman-teman. Apakah ulasannya hanya, ini madunya enak, anak saya suka. Siapa sih yang nggak suka rasa manis ya? Apalagi madu-madu sekarang itu banyak sekali yang berasal dari pakan, bukan dari nektar alam. Jadi rasanya identik dengan manis saja. Otomatis anak-anak akan suka. Anak-anak gula aja dimakan terus. Kalau nggak disembunyikan bisa habis disendokin ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat dari daftar madunya teman-teman. Daftar madu yang dia jual itu apa aja. Ini poin penting ya, kalau ada dia jual madu kelengkeng, terus dia bilang murni, sebaiknya langsung putar balik 180 derajat dan jangan pernah kembali ke toko tersebut. Lalu poin penting yang selanjutnya adalah teman-teman lihat madu berlabel multifloranya ya. Madu multiflora, karena ini sangat penting ya. Karena madu multiflora ini seringnya dipakai untuk kamuflase dari madu yang berasal dari pakan gula, teman-teman. Kenapa dia bilang multiflora? Karena multiflora itu paling gampang buat menyamarkan. Dia bingung dari nektar apa, rasanya seperti apa, makanya dia bilang multiflora aja. Udah jelas. Nggak banyak orang tanya karena multiflora kan, seperti itu. Kecuali dia berani bilang ini madu randu. Sedangkan karakteristiknya nggak ada randu-randunya sama sekali, nggak ada karakteristik madu randu sama sekali. Nah, ini akan menjadi kecurigaan yang besar bagi customer-customer yang memang paham di bidang madu. Bisa jadi nanti ulasannya negatif seperti itu. Sedangkan multiflora ini yang paling ambigu, yang paling umum untuk penyamaran daripada madu multigula, teman-teman. Dan juga beberapa pedagang itu berani klaim ya teman-teman, berani klaim ini habis minum madu ini cek aja gula darahnya nggak akan naik, seperti itu.
Ya jelas saja nggak akan naik karena dia nyirupnya, dia memberi pakan lebahnya pakai fruktosa. Fruktosa atau biasanya itu dari gula gula yang berasal dari jagung, itu fruktosa ya teman-teman, sirup jagung atau corn syrup. Nah, sedangkan yang dicek di gula darah itu adalah glukosanya. Sehingga dia minum madu yang dari sirup fruktosa ini tadi nggak akan terdeteksi gula darahnya naik karena dia minumnya fruktosa bukan glukosa seperti itu. Jadi harus hati-hati juga ya teman-teman ya. Nah, kadang kan ada yang sudah minum madu sampai bertahun-tahun tapi masih aja kena diabetes. Ternyata yang dikonsumsi adalah madunya dari madu-madu pakan gula, madu-madu sirupan, madu-madu oplosan ataupun madu-madu dari buatan pabrik seperti itu. Bukan madu yang memang berasal dari full nektar alam, teman-teman. Kemudian ini adalah cara terakhir apabila teman-teman bisa ya, teman-teman bisa mencari informasi tentang siapa sih ownernya, pemilik dari toko ini siapa. Dicari aja, dikorek aja informasinya atau tanya adminnya atau lain sebagainya lah. Siapa sih owner dari madu ini? Apakah dia concern terhadap madu murni atau dia hanya sistemnya jual beli aja, dia jual dapat untung selesai. Tapi dia nggak peduli terhadap apakah madunya murni atau tidak, seperti itu. Terkadang kalau pas live itu Shopee sama TikTok itu kan sering pada live madu murni ya, katanya madu murni. Tapi sedangkan saat tapi pada saat teman-teman tanya kepada penjualnya, apakah ini madunya full nektar atau tidak, dia nggak berani jawab. Dia paling cuma jawabnya, ini madunya murni dari perut lebah ya kak ya, asli dari perut lebah, tapi dia nggak berani jawab ini madunya full nektar atau tidak. Berarti itu adalah indikasi bahwasanya itu bukan madu full nektar, tapi madu dari hasil lebah dikasih makan gula seperti itu. Dia tahu, ya saya yakin penjual itu tahu, pedagang itu tahu madunya yang dijual seperti apa. Dia paham madunya, dia tahu madunya, makanya dia nggak berani bilang ini madunya full nektar alam tanpa pakan, tanpa sirup yang diberikan kepada lebah seperti itu. Dia hanya berani bilang ini madunya asli dari perut lebah, ini madunya murni dari perut lebah. Sedangkan definisi murni itu sendiri menurut Kodeks Alimentarius yang juga disetujui oleh EU secara internasional adalah madu yang dihasilkan oleh lebah menghisap nektar dari tumbuhan yang masih hidup, teman-teman. Jadi yang dihisap itu nektar, bukan gula, bukan sirup seperti itu. Jadi benar-benar nektar dari tumbuhan yang masih hidup. Bisa jadi dari nektar bunga, bisa jadi dari nektar ekstrafloral tumbuhan, teman-teman. Ya mungkin cukup begitu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang hanya bisa membeli madu lewat online dan tidak bisa langsung mendatangi secara offline, dan juga bisa mengkorek-korek tentang madunya secara offline, secara langsung seperti itu. Oke ya teman-teman, tetap semangat, jangan putus asa untuk mencari madu murni. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.